wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Fadal ahlan wa sahlan Nabi Hamid. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina an-nabiyina al-Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Fadilatul Sahibul Majlis, Majlis Darul Mustafa, yang dipimpin oleh guru kita semua Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid. Kita doakan mata'an Allah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih. Dan semoga Allah berikan beliau kesehatan, panjang umur, kabulkan hajatnya, ditambahkan semua rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga di sini dihadirin Habib Husain Al-Hamid, Habib Saleh Al-Hamid, Habib Rifki Al-Hamid. Kita doakan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya. Amin. Ditambahkan rezekinya. Amin. Tambahkan istrinya. Amin. Habib Hamid sekalian, amin ya rabbal alamin. Tadi mau diaminin sudah tadi. Amin ya. Alhamdulillah. Udah jangan jadi fokus ya. Kita bersyukur sama Allah, kita kumpul dengan orang-orang saleh. Berkumpul berzikir mengingat Allah. Berkumpul bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang seperti ini mengundang rahmatnya Allah. Ketahuilah wahai saudaraku, kalau andaikan Allah sudah memberikan kepada kita rahmatnya, kita akan gembira di dunia dan di akhirat. Diceritakan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, seorang ulama di negeri Hadramut, di negeri Doan. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar orang ulama besar. Sampai kalau kita baca Hadramut sudah disebutkan Hasan bin Saleh Bahri Nuri Tafih disebutkan dalam syair tersebut. Ini Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar pernah suatu saat di dalam majlis beliau, lagi penutupan majlis, ada satu orang ini habis ngerampok di situ, dikejar sama orang, lari ke majlis Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini. Bukan untuk hadir majlis, tapi mau sembunyi dari kejaran orang rampok. Dia ngerampok, mau ditangkap sama orang, lari ke majlis. Bukan untuk hadir majlis niatnya, untuk menyelamatkan diri. Duduk di hal majlis Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ketika Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar mengangkat tangan di penghujung majlis, dengan khusyuknya dan diaminkan oleh murid-muridnya yang hadir, memohon kepada Allah untuk Allah cucurkan rahmatnya ke itu majlis. Seketika itu orang yang tadi duduk di belakang hadir untuk mendapatkan majlis ini. Niatnya bukan untuk hadir majlis, tapi dengan rahmatnya Allah yang dikatakan dalam hadis qudsi, humul qaum la yashqah bihim jalisuhum. Mereka adalah golongan yang kalau duduk sama mereka tidak akan merugi. Ketika itu juga Allah berikan rahmatnya kepada orang yang merampok ini. Anda tahu, setelah selesai majlis pulang ke rumah, pulang ke rumah, habis majlis pulang ke rumah, si rampok juga pulang. Anda tahu ketika pulang ke rumah, yang terbayang di diri dia cuma Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Terbayang mukanya, terbayang doanya yang diucapkan di akhir majlis tadi. Sehingga keesokan harinya dia datang, dia meminta ampun kepada Habib Hasan bin Saleh, minta maaf, Beb didik anak ingin jadi murid antum. Anak ngerasa nyaman di ini majlis, dan anak sebenarnya adalah orang-orang yang jauh dari Allah ya Habib. Baik kata Habib Hasan, nanti duduk di sini, dan menjadi muridnya dan dididik oleh beliau menjadi wali ahad min auliyaillah. Ini orang rampok. Bayangin antum, apalagi antum orang-orang yang ingin hadir majlis. Kata Nabi dalam satu hadis, ghanimatu majlis dzikr al-jannah. Paling sedikitnya yang ente bisa dapatkan di majlis zikir adalah surganya Allah Jalla Jalaluhu fil ula. Amin insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka daripada itu di malam ini kita berkumpul di majlis ini, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, mengharapkan rahmat Allah. Sekarang orang lagi bingung tentang virus corona ya. Di sana di mari, saya ini hampir batal mau berangkat. Tapi berkat Al-Hamid semua nyampe saya ke sini. Subhanallah. Kenapa ini, Beb? Ya
pesawat sampai diundur tadi. Saya beli pesawat baru untuk berangkat ke sini. Beli tiket. Ya, beli tiket baru. Ya, subhanallah. Ya. Ini tahu nggak? Masalah yang seperti ini nih, keberkahan dari Allah, kalau Allah sudah gadarkan akan Allah berikan ya jalan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kesempatan di malam hari ini saya mau menyampaikan 3 hal saja. 3 hal. Yang pertama, dikatakan oleh Al-Imam Sayyidina Ja'far Shadiq dalam kitab Syara'iniyah, 3 perkara. Beliau mengatakan Allah sembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan. Jadi jangan sekali-sekali kita merendahkan ketaatan sekecil apapun. Kita bersedekah, jangan kita bilang nilai. Kita hadir majelis, jangan kita lihat itu nilai kita kecil. Sesungguhnya itu di mata Allah bisa jadi itu penyebab Allah ridha. Dan kita tidak tahu amalan mana yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Al-Habib Umar Al-Muhdar pernah mengatakan, itu Al-Muhdar yang awal, Habib Umar Al-Muhdar, anaknya Abdurrahman Segaf. Dia mengatakan, kalau andaikan Allah membukakan kepadaku rahasia bahwasanya tasbih yang kubaca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang setarim akan kuajak makan di rumahku. Tapi Allah tidak beritahukan. Nah, jadi amalan kita tidak tahu yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqaha akhuka biwajhin talikin, kata Nabi. Jangan kamu sekali-sekali merendahkan suatu amalan yang ma'ruf sekecil apapun. Sampai Nabi pernah mengatakan dalam satu hadisnya, al-imanu sittuna sab'una di'fatan. Iman itu memiliki 60 sampai 70 derajat di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling tinggi dari keimanan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah dari keimanan menghilangkan gangguan di jalan. Saya mau tanya sama antum, apa ikatannya? Ini misalkan ada batu di jalan mengganggu orang jalan, kita pinggirkan, itu daripada keimanan. Apa kaitannya itu suatu yang mengganggu di jalan dengan keimanan? Berarti yang diinginkan dengan keimanan kita kepada Allah dan Rasul menyelamatkan orang lain, menyelamatkan umatnya Nabi dari api nerakanya Allah Jalla Jalaluhu fil ula. Majelis yang seperti inilah adalah tempat kita untuk bisa diselamatkan. Yang mana Nabi kita menginginkan semuanya kita masuk ke surganya Allah. Ini jangan ikut-ikut dengan ajaran yang dikit-dikit orang dibid'ahkan, dikit-dikit disesatkan, dikit-dikit orang dimasukkan ke neraka. Bagaimana? Itu bukan misinya Nabi Muhammad. Misinya Nabi Muhammad, Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini bakal masuk surga, kata Nabi. Bakal masuk surga, mau masuk surga? Ikutin Nabi Muhammad. Maka Nabi mengatakan illa man aba. Ada yang nggak mau masuk surga kecuali yang nggak mau masuk surga. Bingung sahabat, siapa orang nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Surga begitu nikmatnya, begitu indahnya, begitu asiknya. Kata Nabi, waman ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bingung, siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Kata Nabi, nanti ada orang yang mau dimasukkan surga dikeret, ditarik, dibawa dengan rantai. Dibawa dengan rantai mau masuk surga. Nanti ada dari umatku, kata Rasulullah. Siapa mereka yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Yang taat sama aku, dia nggak mau. Kalau mau pasti tobat dari maksiatnya, kembali kepada Allah, mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini Allah uji kita dengan wabah corona? Kecuali tidak lain Allah mengingatkan kita, hanya kekuatan Allah yang bisa menjauhkan itu penyakit. Kurang hebat apa itu Cina? Dengan bala tentaranya, dengan ekonominya, dengan semuanya dimiliki tentang perkara dunia yang mereka miliki. Ketika Allah berikan satu penyakit, nggak bisa berkutik sama sekali. Kenapa? Tidak ada yang lebih besar dari Allah, tidak ada yang lebih kuat dari Allah, tidak ada yang lebih sempurna dari Allah. Makanya, kalau kita cuma takut sama Allah, maka semua makhluk akan takut kepada kita. Diceritakan pernah sekali, ini Habib Umar menceritakan, bahwasanya pernah rombongan dari para sahabat itu mau ke Taif. Mau berjalan ke Taif. Tahu Taif? Taif ini satu negeri, di Mekah sana yang Nabi mau hijrah dilempar itu. Negeri Taif. Ini sabarnya Nabi Muhammad, tahammulnya Nabi Muhammad dalam menyebarkan ini dakwah, susahnya. Dilempari oleh orang Taif. Nabi sampai Jibril datang dan malaikat Jibal datang. Ya Rasulullah, apakah mau gunung ini dibalikkan kepada mereka? Jangan. Mungkin nanti keluar dari sulbi-sulbi mereka orang yang beriman kepadaku. Ya mungkin yang hadir di majelis ini
cuman segini. Hakikatnya mungkin banyak dari malaikat yang hadir. Dan pesan saya dari antum, bawa satu orang ke majelis. Itu dakwah antum. Dan kalau enggak juga doa sama Allah. Orang yang menolong ulama, dekat sama ulama, berjuang dengan ulama, paling tidak kalau dia enggak jadi ulama, anak cucunya jadi ulama. Amin. Habib Zain bin Sumit pernah mengatakan hal tersebut. Singkat cerita, ketika mau ke Taif, para sahabat ini dihalang dengan singa padang pasir. Singa padang pasir bukan kayak singa kita ya. Serem, lapar nih. Pas itu di zaman sahabat sudah. Rasulullah SAW sudah meninggal. Ketika melihat singa tersebut, Sayyidina Abdullah bin Umar turun dari ontanya. Itu singa dijewer. Kalau jewer onta, kambing aja. Singa dijewer, dibisik, minggir singa ente, jangan menghalangi jalannya sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang mau menyebarkan dakwanya Rasulullah SAW. Itu singa minggir, Pak. Tahu diri dengan dakwanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Yang lain bingung dari sahabat, kok bisa ini? Singa dijewer. Katanya, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyangka atas Allah, atas perkara kehidupannya, Allah akan memberikan. Sebagaimana hadis kursi Allah mengatakan, Anna inda dhanni abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Aku itu berada di persangkaan hambaku. Kalau kita bersangka yang baik sama Allah, ya Rabb, mungkin ujian dari wabah ini, mungkin kau mau mengingatkan kami. Insya Allah jauh dari penyakit itu. Tapi sudah takut saya bakal kena nih. Ya udah, ente dapat itu. Na'udzubillah min karena takut. Takutnya sama itu. Dia salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ihtiyatan boleh, itu dianjurkan dalam syariat. Ihtiyatan, pakai masker itu. Anak pakai masker, sampai mengas-mengas tadi di bandara Jakarta. Lembang santai aja, sampai Jakarta aja pakai. Ihtiyatan, ikhtiar itu sudah sunnatullah, harus kita lakukan. Paham tuh? Hakada. Kemudian dia katakan, siapa yang takut sama Allah, semua makhluk akan takut kepadanya. Ini yang dikatakan olehnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di malam hari ini. Yang pertama itu, Allah sembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan. Yang kedua, Allah sembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Jangan dikira maksiat itu dipandang kecil semua di mata kita. Kalau yang kecil kita pandang kecil, lama-lama jadi besar. Yang besar pun akan kita lihat kecil di mata kita. Lihat kepada siapa kita buat maksiat, kepada siapa kita langgar perintahnya. Kita menyesali. Yang diminta dari kita cuma penyesalan dari dosa tersebut. Penyesalan dari dosa tersebut yang bisa menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita Bani Adam khata'un. Kata Nabi, kullu Bani Adam khata'un wa khair khata'ina tawwabun. Setiap kita anak Adam suka lupa, suka maksiat, suka lalai. Tapi sebaik-baik yang lalai yang mau bertaubat, ada penyesalan di hati. Allah mengharapkan cuma satu hal, ada penyesalan di hati kita. Ya, saya kemarin waktu dakwah di Tanjung Selor, saya mendapatkan satu riwayat hadis. Jadi ada satu habaib Bang Saljufri ngasihkan saya buku. Ini istighfar Rajab deh. Saya dapat dari guru saya. Guru saya dapat dari Habib Umar bin Hud Al-Attas. Kita tahu Habib Umar bin Hud Al-Attas ini belajar di Zabit di Yaman. Itu dia menukilkan satu hadis tentang cerita Abdullah bin Sultan, seorang sahabat Nabi. Kita di penghujung bulan Rajab. Walaupun hadis ini ada makal tentang riwayatnya, tapi Abdullah bin Sultan ini diangkat oleh Allah, derajatnya diampunkan di akhir hayatnya karena berkat suka istighfar di bulan Rajab. Kita sudah di penghujung di bulan Rajab. Itu dikatakan Abdullah bin Sultan radhiyallahu anhu ini sahabat tahu kehidupannya, suka ninggalin salat, suka maksiat. Bukan berarti anak nyuruh inti suka maksiat atau meninggalin salat, enggak. Bukan begitu. Tapi karena khusyuknya dia di bulan Rajab, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana dia meninggal, sahabat yang lain enggak mau ngurus jenazahnya. Saking apa? Tahu perbuatan ini orang. Tapi Nabi datang Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, urus jenazahnya. Mandikan, kafani, salatkan, kuburkan. Setelah meninggal dan dikuburkan ini sahabat, Nabi datang ke rumah istrinya, Sayyidina Abdullah bin Sultan ini, menanyakan apa amalan suamimu sehingga Allah menyuruhkan aku untuk mengurus jenazah. Ini bukan orang sembarangan. Nabi tahu. Katanya, ya Rasulullah, tidak ada, orang sudah tahu semua. Aku malu mau menyebutkan amalan suamiku ini. Suka ninggalkan sholat, iya. Jamaah, apalagi sholat aja pernah tinggal, apalagi jamaah, katanya. Malu ana ya Rasulullah. Tapi ada satu amalan, memang aku lihat kalau masuk bulan Rajab, dari awal Rajab sampai akhir Rajab, dia mengucapkan ini istighfar. Panjang istighfar. Setiap habis sholat dia baca istighfar ini, memohon ampun kepada Allah. Mungkin itu amalan yang membuat di akhir hayatnya Allah ampunkan dosa. Ya Rabb, dengan berkat bulan Rajab ini yang sisa dari bulan Rajab ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan wa inna 'alal qiyam was-siyam
wa qiraatil Qur'an wahfatna minal atham. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab yang sisa ini, dan semoga Engkau mengampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah, dan berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan suci Ramadan, dan bantu kami di dalam puasa kami, bangun malam kami, baca Quran kami, zikir kami, hadir di majelis ini. Semoga jadi hasanat yang bisa kami banggakan di haribaanmu ya Allah, di hadapan Rasulullah SAW, junjungan kami, kedua kami ya Allah. Dengan di sini kami bersalawat kepadanya, semoga menjadi bukti kami cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga dia mengenal kami di dunia dan kelak di yaumil qiyamah, sehingga tidak diharamkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah ya Rabb ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma jal hadha jama'ana hadha jamal marhuma, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la tajal fina wa la minna wa la mana syayyan wa la mahruma. Allahumma fakah lil khair wa anahum alaih, fikna lil khair wa inna alaih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah malam besok jumpa lagi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf.